Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan melaporkan hasil penelitian kompetitif Jani tahun 2022, yaitu terkait dengan judul efektivitas back message untuk meningkatkan laktasi, mengurangi nyeri dan ansietas di antara ibu postpartum. Tim penelitinya, saya sebagai Ketua Murtiningsi SKPM SPMAT dengan anggota Siti Nurbayanti, MKEP SP Kepmat, dan juga Mega Lestari SST MKEP. Kami dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan. Dengan Prodi, kami gabungan, saya dari Prodi Keperawatan S2, kemudian Siti Nurbayanti dari Keperawatan D3, dan Mega Dewi Lestari dari Kebidanan S1. Adapun yang melatar belakangi penelitian kami adalah bahwa ibu postpartum itu seringkali mengalami gangguan proses laktasi di periode early postpartum. Nah, dengan adanya permasalahan pada gangguan laktasi ini, pada proses menyusui itu akan menyebabkan ibu itu mengalami permasalahan pada waktu menyusui bayinya. Nah, ini bisa menyebabkan kegagalan laktasi. Jadi ibu ini akhirnya bisa tidak memberikan lagi ASI pada bayinya. Nah, kegagalan laktasi, kemudian adanya kecemasan dan juga nyeri pasca persalinan, itu memang secara signifikan mempengaruhi kualitas hidup ibu postpartum. Sehingga dengan hal ini, berlatar belakang ini perlu dilakukan suatu intervensi agar bisa mengatasi permasalahan ini. Kenapa? Karena memang ibu postpartum ini banyak sekali. Walaupun itu baru melahirkan ataupun yang multipara, ini memang banyak sekali mengalami permasalahan ini di lapangan. Sehingga perlu suatu intervensi supaya bisa mengatasi permasalahan ini, sehingga nanti bisa menghentikan uh, menghentikan permasalahan dan ibu ini tidak akan berhenti dalam pemberian ASI. Ya, karena pengalaman yang kurang baik pada saat awal pemberian ASI ini bisa menyebabkan ibu menjadi trauma dan tidak memberikan ASI kepada bayinya. Sementara bayi membutuhkan ASI eksklusif itu sampai 6 bulan. Nah, kami sebagai perawat itu apa merupakan bagian dari healthcare provider itu berkewajiban untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, salah satu permasalahan yang terjadi ini bisa diatasi dengan back message. Back message ini dapat menjadi salah satu intervensi untuk membantu mengatasi permasalahan pada ibu postpartum tersebut, yaitu mengatasi laktasi dengan meningkatkan produksi ASI, kemudian juga bisa mengurangi kecemasan ataupun nyeri pasca persalinan. Ini yang melatar belakangi kami untuk melakukan penelitian ini. Sehingga tujuan penelitian kami adalah menilai efek back message dalam meningkatkan laktasi melalui identifikasi konsistensi payudara ya sebagai indikator produksi ASI itu bagus, itu dari konsistensi payudara, kemudian juga mengurangi skala nyeri dan juga ansietas pada ibu postpartum. Urgensi penelitian ini sangat penting. Kenapa? Karena intervensi klinis itu belum banyak dilakukan di tatanan klinik. Ya, kami kebetulan selalu melakukan bimbingan pada mahasiswa dan survei di ruang perawatan postpartum itu eh, sangat sedikit ataupun hampir ada yang tidak ada dilakukan backmesis ini. Sementara kalau kita lihat angka postpartum ini semakin meningkat. Jadi setiap hari pasti ada ibu yang melahirkan. Nah, output dari hasil penelitian intervensi ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang sering terjadi pada ibu postpartum, yaitu berkaitan dengan kegagalan laktasi yang akan kami ukur adalah berkaitan dengan produksi ASINya dan juga nyeri pasca melahirkan dan juga kecemasan pada ibu postpartum ataupun ibu setelah melahirkan. Nah, ini merupakan roadmap dari penelitian saya. Jadi, saya
Kebetulan di spesialis keperawatan maternitas, yaitu di roadmap kami adalah meningkatkan kesehatan perempuan sepanjang siklus kehidupan. Ini yang tahun sebelumnya, tahun 2020, yaitu saya meneliti tentang efektif breastfeeding, ini masuk ke Scopus 2, kemudian yang ini hibah dari L2 Dikti ya. Terus kemudian yang ini eh, efek yoga. Ya, ini masuk ke Scopus 4, ini hibah dari uh, Menjani ya. Kemudian yang ini terakhir adalah efek back basis. Ini masih planning dan sekarang kami lakukan. Metode penelitian yang dilakukan ini adalah dengan kuasi eksperimen, pre-test dan post-test with control group design. Jadi ada satu grup sebagai kelompok intervensi dan satu grup lagi sebagai kelompok kontrol. Variabel independennya adalah back message dan variabel dependennya adalah konsistensi payudara, nyeri pasca persalinan dan ansietas ibu postpartum. Populasi penelitian ini adalah ibu periode early postpartum. Ini dilakukannya di Rumah Sakit Umum Cibabat Cimahi dan teknik pengambilan sampelnya non-probability dengan jumlah sampel 44 yang memenuhi kriteria inklusi, tiap kelompok itu 22 orang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner karakteristik responden, kemudian kuesioner untuk konsistensi payudara, dan skala nyeri numerik rating scale, NRS, dan juga skala ansietas postpartum specific anxiety scale yang sudah yang terupdate ya setelah COVID sehingga jumlah kuesionernya pun lebih sedikit. Dan pretest serta post-test dilakukan pada kedua kelompok. Untuk kelompok intervensi back message itu dilakukan sesuai dengan SOP, yaitu selama 20-30 menit per hari sebanyak 2-3 kali. Nah, untuk intervensi back message sendiri ini merupakan gabungan gitu dari pijat oksitosin yang menggunakan thumb, jempol dan juga buku-buku jari. Itu dilakukan kurang lebih selama 15-20 menit dalam satu sesi dengan persiapan dan message untuk seluruh area punggung ibu itu kurang lebih 10 menit sehingga total 20-30 menit itu dilakukan pada ibu sehingga ini selain pijat oksitosin juga ada tambahan dengan back message untuk daerah punggung ibu menggunakan jari-jari dan juga jempol. Nah, sebelum melakukan intervensi itu dilakukan pemeriksaan keadaan umum dan tanda-tanda vital. Hanya ibu yang memenuhi kriteria yang kita ambil sebagai responden. Ini alur penelitiannya, jadi responden itu dipilih sesuai dengan kriteria, kemudian dilakukan pretest untuk yang kelompok intervensi, diberikan back message, dan dilakukan post-test setelahnya, itu pada hari kedua. Kemudian yang kelompok kontrol dilakukan pretest, kemudian dengan perawatan rutin yang dilakukan oleh rumah sakit, dalam hal ini di ruang perawatan postpartum, kemudian juga dilakukan post-test. Analisa data kami menggunakan uji statistik T-dependent ya, itu untuk before dan after dan juga di tes independen untuk membandingkan min ataupun rata-rata antara kelompok intervensi dengan kelompok kontrol. Hasil penelitian untuk penelitian menggunakan analisa data tadi uji T dependent itu ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan ya rata-rata konsistensi payudara sebelum dan sesudah back message baik pada kelompok intervensi maupun pada kelompok kontrol. Ini p-value-nya, ini di sebelah kanan adalah data-datanya. Itu p-value-nya hanya 0,059 dan 0,317. Kemudian untuk uji T dependent pada tingkat nyeri pasca persalinan itu terdapat perbedaan signifikan rata-rata nyeri pasca persalinan sebelum dan sesudah pada kelompok kontrol dengan p-value 0,045 tetapi pada kelompok intervensi tidak dengan p-value 0,069. Kemudian hasil uji T independent yaitu membandingkan
kelompok intervensi dengan kelompok kontrol, ini ternyata terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata konsistensi payudara pada ibu postpartum antara yang kelompok intervensi dengan kelompok kontrol dengan p-value-nya 0,002. Artinya ini ada bermakna ya dengan tindakan back message antara kelompok intervensi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Tetapi pada nyeri dan ansietas itu tidak ada perbedaan yang signifikan ya, rata-rata nyeri maupun rata-rata ansietas pada ibu postpartum antara kelompok kontrol dengan kelompok intervensi. Masing-masing p-value-nya untuk nyeri 0,605 dan p-value untuk ansietas 0,192. Ini tabelnya di sebelah kanan. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut banyak yang bisa di disikapi ya berkaitan dengan mungkin adanya perlu perbaikan untuk penelitian-penelitian yang datang. Barangkali kita memerlukan waktu yang lebih lama untuk periodenya, bukan hanya di periode immediate ataupun early, dan juga mungkin membutuhkan namanya responden yang lebih banyak agar kita bisa meneliti pada variabel-variabel yang pada saat ini tidak signifikan. Sehingga rekomendasi untuk penelitian lanjutan yaitu dapat dikembangkan penelitian ini untuk pengaruh back message ini terhadap produksi ASI hingga bayi berusia 6 bulan. Ya, atau waktu yang lebih panjang karena yang ini hanya pada periode early postpartum saja. Dan dinilainya juga masih dalam waktu yang singkat yaitu kurang lebih 2-3 hari. Dan juga rekomendasi untuk penelitian lanjutan lainnya adalah pengaruh back message untuk mengatasi ansietas saat ibu mengalami komplikasi kehamilan, persalinan, atau postpartum, atau yang didiagnosa kanker payudara atau kanker serviks. Jadi, intervensi back message ini untuk kedepannya mungkin bisa dilakukan pada ibu yang memang sudah mengalami kecemasan, tingkat sedang maupun tingkat berat. Karena pada responden penelitian kami yang diteliti ini tidak semua ibu mengalami kecemasan. Gitu. Kemudian rekomendasi yang terakhir yaitu bagaimana efektivitas back message untuk mengatasi nyeri sedang dan berat pada saat persalinan normal. Sehingga ini bisa dicoba untuk penelitian yang akan datang, yaitu memang pada pasien-pasien yang sudah mengalami tingkat nyeri, ya nyerinya sedang atau berat pada saat persalinan normal, untuk melihat apakah juga back message ini efektif. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan laporan penelitian ini. Penelitian ini bermanfaat, ya akan kami share gitu ya di lapangan dan juga akan kami masukkan di sumber bahan ajar atau di materi pengajaran yang terkait dengan perawatan pada ibu postpartum dan juga pada ibu menyusui. Karena back message ternyata tadi efektif untuk meningkatkan produksi ASI, dalam hal ini meningkatkan konsistensi payudara, yaitu di mana konsistensi payudara itu lebih keras, itu artinya itu produksi ASI pun sudah mulai meningkat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.